masih bersama kami di Suara Jakarta dan saat ini saya sudah bersama Mas Andika, yaitu selaku relawan gugus tugas nasional. Halo Mas Andika, apa kabar? Halo, baik Mbak. Gimana Mbak? Mas Andika, saya dapatkan informasi kalau Mas Andika pernah mengalami pengalaman kriminal pada saat masa COVID-19 ini, bisa diceritakan seperti apa? Betul, jadi 2 hari lalu, kira-kira jam 7 malam, setelah kami buka puasa di salah satu rumah makan, dan mampir ke minimarket juga, di daerah BSD. Nah itu ketika kita parkir mobil di pinggir jalan, itu setelah buka puasa dan lain-lain, sholat, kita kembali ke mobil, kita melihat keadaan kaca mobil Dr. Tirta dipecah, seperti itu Mbak. Dan di dalam mobil itu ada tas saya yang berisi laptop dan beberapa dokumen penting. Di luar tas dan di dalam tas itu juga raib diambil, seperti itu Mbak. Yang barang-barang yang hilang apa saja? Bisa lebih detail? Barang-barang yang hilang itu berkas-berkas, ada 7 berkas, 7 tumpuk berkas di atas tas. Kemudian laptopnya sih sebenarnya laptop lama ya, cuma data-datanya yang penting di dalam laptop Mbak. Justru itu sih yang hilang. Datanya ya yang berharga. Betul. Di data-data di dalam laptop itu sih yang sangat berharga tuh. Pada saat mobil ditinggalkan, apakah memang hanya laptop saja atau ada tas justru di dalam itu dan si pelaku memilih hanya untuk mengambil laptop dan dokumen-dokumennya saja atau bagaimana Mas? Jadi di dalam mobil itu nggak cuma laptop sih, ada bantuan-bantuan dari beberapa orang, kayak kacamata Google yang untuk para tenaga medis. Terus juga ada tas saya yang isinya laptop dan beberapa dokumen. Tapi yang diambil sama si pencuri ini justru tas saya yang berisi laptop serta beberapa dokumen. Dan di situ juga ada bukan cuma dokumen yang di atas tas saya. Jadi di belakang jok depan itu ada tumpukan dokumen juga Mbak. Nah, tapi yang anehnya dokumen yang di belakang jok itu nggak diambil malah. Seperti itu. Dalam artian ada terkesan si pelaku memilih-milih gitu untuk mengambilnya, seperti itu ya Mas Andika ya? Betul. Dan ini kejadiannya cukup singkat sih Mbak. Jadi ketika saya balik dan saya tanya beberapa warga sekitar, itu mereka nggak ada yang ngelihat kejadian ini malah. Dan CCTV di beberapa rumah makan dan minimarket di sekitar sana, itu malah keadaannya mati. Nggak nyala. Ini mati pada saat dikonfirmasi, ini memang mati disengaja atau pada saat kejadian itu memang tiba-tiba mati? Memang pada saat saya cek ke rumah makannya setelah kejadian itu CCTV mereka memang rusak sudah beberapa bulan katanya. Jadi agak susah nih untuk menemui titik terangnya. Jadi saksi? Tapi mudah-mudahan teman-teman saksi tidak mengetahui sama sekali Mbak kejadian itu. Jadi cukup cepat sih kejadiannya Mbak. Nggak sampai 5 menit malah. Dan sejauh ini dari penyidikan polisi udah ada update informasi seperti apa Mas Andika? Untuk dari polisi sih mereka masih menyisiri sekitar lokasi, masih mengecek beberapa saksi-saksi yang di sana dan juga CCTV yang kemungkinan ada yang nyala juga di sekitar sana Mbak. Tapi untuk dugaan-dugaan sementara, apakah polisi sebenarnya sudah memiliki atau sudah mengantongin atau bagaimana Mas Andika? Dari pihak Mas Andika sendiri pun? Sampai saat ini untuk pelakunya sendiri belum diketahui, masih dalam proses penyelidikan Mbak. Baik. Kalau menurut Mas Andika sendiri kan ini terjadi pada saat COVID-19 seperti ini ya Mas ya? Selain Mas Andika juga banyak juga masyarakat yang mengalami hal-hal yang sama seperti itu. Nah ini beruntungnya memang tidak mengancam keselamatan diri. Kalau Mas Andika sendiri melihat dari banyaknya kasus peristiwa-peristiwa kriminalitas yang terjadi pada saat pandemi COVID-19 ini, apakah kemungkinan pelaku ini residivis gitu atau yang kambuhan? Kalau untuk pelaku seperti ini sih seperti kita ketahui sudah banyak ya tingkat kejahatan, apalagi di bulan Ramadan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, tingkat kejahatan juga akan semakin meningkat ya. Kalau dibilang residivis, saya nggak tahu. Tapi kalau dari cara dari cara mereka memecahkan kaca, terus begitu rapihnya mereka mengambil
tas saya dan barang-barang itu sepertinya mereka sudah sangat ahli sih, Mbak. Karena sudah berpengalaman Dan gitu sangat ya. cepat sekali. Betul. Mereka sudah berpengalaman sih. Dan mungkin juga bisa jadi sudah mempelajari lokasi sekitar. Bisa jadi sudah dipantau juga sebelum-sebelumnya untuk mendapatkan kesempatan itu. Seperti itu ya Mas Andika ya? Mungkin ya. Karena kan kesempatan selalu ada kan. Iya. Nah, kalau melihat kondisi seperti ini, Mas Andika atau Dokter Tirta merasa ada trauma tidak? Kalau trauma sih enggak, Mbak. Kita akan terus membantu masyarakat yang terdampak COVID dan juga masyarakat lainnya untuk tetap tidak panik, tapi tetap waspada juga. Mungkin bisa dibagikan tips-tips atau saran bagi pemirsa di rumah supaya tetap menjaga keamanan gitu dimanapun mereka berada saat ini. Kalau dari kami intinya selalu waspada dan kami relawan aja bisa kecurian, apalagi teman-teman yang lain. Nah, makanya saran kami sih tetap ikuti anjuran dari pemerintah untuk tetap di rumah aja. Seperti itu. Karena kami aja di lapangan bisa kecurian. Padahal itu mobilnya ada stiker gugus tugas dan lain-lain.